Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mind map dari kelompok kami yang bertema economic analysis. Di sini ada beberapa bagian yang akan dijelaskan dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama hal yang akan dijelaskan adalah inflasi. Inflasi. Pengertian dari inflasi sendiri adalah, dalam garis besarnya adalah kenaikan harga suatu barang, tetapi turunnya nilai mata uang dari suatu negara. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation. Demand pull inflation ini dikarenakan desakan biaya faktor produksi barang meningkat, harga meningkat, ya, dan permintaan dari masyarakat sangatlah tinggi, menyebabkan kelangkaan dari suatu barang. Penyebab keduanya adalah cost pull inflation. Di cost pull inflation ini, harga dari suatu produksi barang sangatlah tinggi dan permintaan dari suatu masyarakat juga meningkat, yang menyebabkan barang-barang itu mahal dan menyebabkan terjadinya kelangkaan dari suatu barang tersebut. Di ketiga ini ada beberapa dampak dari inflasi sendiri. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan seperti pekerja yang mempunyai gaji yang sama karena turunnya mata uang dan negara tersebut, tetapi harga dari barang-barang dalam suatu negara tersebut naik. Dan dampak kedua dari inflasi ini adalah dampak inflasi terhadap bahan pokok. Dikarenakan prediksi data inflasi yang akan datang tidak tepat, membuat harga makanan pokok tidak stabil, bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Saya akan menjelaskan unemployment. Pengertiannya, unemployment itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebabnya terjadi karena resesi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja, dengan adanya kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia, persaingan global, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Jenisnya ada cyclical employment, structural employment, sama frictional employment, dan technology unemployment. Tentang debt, saya Vincent Jaya. Debt adalah utang. Untuk pengertiannya, ada kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Lalu jenis hutang itu ada 3, hutang jangka panjang, jangka menengah, dan hutang jangka pendek. Untuk hutang jangka panjang, itu perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik, entah berjangka, kredit, atau angsur. Lalu ada hutang jangka menengah, yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Lalu ada hutang jangka pendek, yaitu kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditur, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Lalu dampak dari hutang, jika tidak dihitung dengan benar dan baik, dan jika tidak menganalisa hutang dengan benar, ditambah
tidak mengontrol pengeluaran Anda, maka akan berakibat fatal, yaitu terlilit hutang yang sangat banyak. Yang keempat, income distribution. Income distribution adalah kelancaran atau persamaan pendapatan yang dibagikan di antara anggota masyarakat dalam negara. Income distribution ini memiliki keburukan yang bisa menimpang, dan penyebabnya adalah ekonomi, tenaga kerja, kebijakan pajak, pasar tenaga kerja, dan banyak lagi. Lalu cara untuk mengukur suatu negara itu bisa disebut setimpang atau bagus, itu bisa menggunakan metrik distribusi pendapatan atau indeks Gini. Contoh dari negara yang memiliki distribusi pendapatan yang stabil, semua rakyatnya mendapat pendapatan yang sama, dan itu mempengaruhi dalam total PDB suatu negara. Tentang poverty atau kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Faktor penyebabnya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Lalu ada the balance of payment atau neraca pembayaran. Merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu komponen utamanya adalah neraca berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Di neraca berjalan adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan akan menulis segala transaksi ekspor dan juga impor yang terjadi di antara 2 negara atau lebih. Adapun 3 kemungkinan yang terjadi dalam neraca perdagangan, yakni surplus, defisit, atau seimbang. Ada neraca jasa. Neraca jasa akan mencatat transaksi jasa dari atau terhadap negara lain. Transaksi yang nantinya diikutkan ke dalam neraca jasa merupakan semua transaksi ekspor dan impor jasa, contohnya pengiriman uang, tenaga kerja, biaya transportasi, biaya asuransi, dan juga pariwisata. Dan juga ada neraca transaksi sepihak. Neraca transaksi sepihak atau unilateral akan mencatat segala transaksi sepihak yang berwujud hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali.
Neraca modal yang mencatat segala kegiatan transaksi pembayaran atau penerimaan yang berkaitan dengan peminjaman serta penanaman modal yang berlangsung di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Lalu yang terakhir ada neraca moneter, mencatat seluruh mutasi dalam kaitannya dengan IMF dan menunjukkan perkembangan atau perubahan cadangan dari devisa sebuah negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.